Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak R. Yustiar Nugroho, Sarjana Hukum, Magister Manajemen selaku penguji. Yang terhormat Bapak Dr. Mustar, Magister Hukum selaku mentor. Dan yang terhormat Bapak Saiful Jaman, Sarjana Hukum, Magister Manajemen Pendidikan selaku coach. Perkenalkan, saya Windarti sebagai reformer dalam aksi perubahan yang berjudul Optimalisasi Monitoring Pelayanan Publik melalui aplikasi e-Kepuasan Masyarakat atau e-Kemas di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Aplikasi e-Kemas itu sendiri merupakan aplikasi pengukuran tingkat kepuasan masyarakat yang semula dilaksanakan secara manual, kemudian reformer berusaha merubah sistem tersebut menjadi melalui elektronik yang disebut dengan e-Kepuasan Masyarakat, sehingga dipandang lebih efektif dan lebih efisien, serta berdasarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Adapun milestone dari aksi perubahan yang reformer lakukan adalah untuk jangka pendek berupa pembuatan aplikasi, kemudian untuk jangka menengah berupa penyempurnaan aplikasi, dan untuk jangka panjang berupa monitoring evaluasi serta maintenance aplikasi e-Kepuasan Masyarakat. Untuk melaksanakan aksi perubahan itu sendiri terdiri dari tim efektif, ketua saya sendiri sebagai reformer, kemudian sekretaris Saudari Nining Widiawati, Sarjana Hukum. Anggota TI terdiri dari 2 orang, yang pertama adalah Takdir Harimukti dan Yedi Ansori, Sarjana Komputer. Kemudian untuk struktur implementasi aksi perubahan seperti yang tertera dalam PowerPoint di depan saya. Untuk identifikasi stakeholder masih sama seperti yang telah reformer sampaikan di presentasi rancangan aksi perubahan yang lalu, hanya saja menekankan kembali bahwa mengapa Kasub Umum dan Keuangan kami beri warna lebih terang, karena di sini menekankan perbedaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terdahulu tahun 2016, kemudian berubah menjadi Permenpan nomor 14 tahun 2017 yang dalam hal ini memasukkan parameter pengukuran kepuasan masyarakat berupa sarana dan prasarana yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pencari keadilan dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Untuk itu, Kasub Umum dan Keuangan ini saya masukkan dalam stakeholder sebagai promotor yang mempunyai pengaruh lebih besar dibandingkan stakeholder yang lain. Adapun capaian aksi perubahan yang telah reformer lakukan adalah yang pertama, reformer telah dapat bersama tim efektif telah dapat membangun sebuah aplikasi kepuasan masyarakat yang semula dilakukan secara manual berubah menjadi secara elektronik, serta sudah dirubah menggunakan peraturan terbaru. Kemudian yang kedua adalah dalam capaian ini kita telah berhasil melakukan penambahan menu survei indeks persepsi korupsi yang dapat mendukung dalam rangka pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yang saat ini sedang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat. Capaian mengelola jejaring kinerja terhadap tim efektif dan stakeholder yang dilakukan oleh reformer adalah yang pertama, bukti dukungan mentor dan stakeholder itu berupa fotokopi surat keputusan tim efektif yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugasnya, kemudian fotokopi fakta integritas mentor, yang ketiga fotokopi fakta integritas stakeholder, serta yang keempat formulir konsultasi mentor. Untuk bukti rekomendasi stakeholder berupa fotokopi instruksi Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk para stakeholder mendukung
aksi perubahan yang dilakukan oleh reformer. Untuk bukti yang termuat dalam SKP ini adalah fotokopi SKP reformer beserta para tim efektif. Untuk capaian implementasi prinsip-prinsip kepemimpinan, yang pertama, reformer mampu menetapkan tujuan dari aksi perubahan, yaitu terwujudnya optimalisasi monitoring pelayanan publik melalui aplikasi e-kemas di Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan bukti berupa screenshot aplikasi e-kepuasan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, kemudian mampu menjelaskan langkah-langkah dalam mencapai tujuan dengan implementasi membuat dan menjalankan milestone yang telah ditetapkan dengan baik dan benar dengan bukti berupa laporan capaian aksi perubahan. Untuk yang ketiga adalah mampu membangun suasana kondusif sehingga stakeholder mampu mendukung terhadap aksi perubahan yang dilakukan. Untuk implementasinya berupa melakukan sosialisasi internal, meskipun saat ini reformer terkendala oleh situasi merebaknya pandemi COVID-19 sehingga tidak dapat mengumpulkan seluruh stakeholder secara bersama-sama. Untuk yang keduanya, mengajak stakeholder agar mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh reformer dengan bukti berupa foto sosialisasi dan fotokopi fakta integritas dari para stakeholder. Kendala atau masalah yang dihadapi oleh reformer dalam pelaksanaan aksi perubahan serta solusinya, yaitu yang pertama adalah bahwa para stakeholder ada beberapa yang kurang mendukung akibat mereka kurang memahami apa arti penting dari perubahan yang dilakukan oleh reformer. Untuk itu, sebagai solusi, reformer melakukan konsolidasi dengan para stakeholder sekunder dan melakukan komunikasi aktif, komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder. Kendala yang kedua adalah kesibukan reformer serta tim efektif dalam melaksanakan persiapan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yang saat ini sedang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dengan demikian, reformer dan tim efektif harus mampu memanfaatkan waktu ketika sedang bekerja dari rumah untuk dapat melaksanakan implementasi aksi perubahan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kendala yang ketiga adalah bahwa anggota tim efektif sulit untuk membagi waktu antara pelaksanaan tugas sesuai tupoksi dengan tugas mereka sebagai anggota tim efektif. Solusinya adalah saling membantu antara satu anggota dengan anggota yang lain, kemudian melakukan komunikasi aktif, serta membuat pernyataan komitmen sebagai kontrak kerja dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota tim efektif. Untuk kendala yang ketiga berupa sarana alat pengolah data mengalami kerusakan atau gangguan sehingga reformer bersama dengan Kasub Umum menyediakan komputer ataupun peralatan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan aksi perubahan ini. Masih ada kendala yang lain yaitu berupa jaringan internet yang mengalami gangguan. Selain itu juga adanya pemadaman listrik dari PLN. Solusinya adalah bahwa kami menyediakan modem serta memanfaatkan genset yang ada di kantor kami. Untuk kendala yang terakhir adalah merebaknya wabah COVID-19 sehingga menyebabkan kesulitan reformer dalam melakukan koordinasi langsung dengan tim efektif, sehingga kami memanfaatkan media sosial dalam melakukan komunikasi berupa WhatsApp dan email. Faktor kunci keberhasilan dalam melaksanakan aksi perubahan yang pertama adalah dukungan dari pimpinan dan seluruh stakeholder yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kemudian faktor yang kedua adalah pembagian waktu pelaksanaan antara tugas pokok dan fungsi dengan tugas sebagai tim efektif. Kemudian faktor yang ketiga adalah adanya SDM yang kompeten di bidang teknologi informasi
sesuai dengan tujuan dari aksi perubahan, yaitu membangun sebuah aplikasi e-kepuasan masyarakat. Dan faktor kunci keberhasilan yang terakhir adalah adanya fasilitas yang memadai berupa sarana dan prasarana teknologi informasi. Untuk rencana keberlanjutan dari aksi perubahan ini, yang pertama adalah bahwa Reformer memohon dukungan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk menerbitkan atau memberlakukan SK pemberlakuan aplikasi e-kemas dalam melakukan survei kepuasan masyarakat agar lebih efisien dan efektif, dan aplikasi ini dapat berkelanjutan, tidak berhenti hanya sampai di sini. Kemudian rencana yang kedua adalah melakukan sosialisasi internal bagi seluruh stakeholder, karena mengingat kesulitan kami dalam mengumpulkan seluruh stakeholder. Jadi kemarin kami sempat melakukan sosialisasi namun hanya pada stakeholder yang bekerja di kantor, tidak WFH. Jadi untuk yang WFH untuk sementara tidak bisa ikut. Oleh karena itu, sebagai sosialisasi kepada seluruh stakeholder, kemungkinan kami akan mengulang kembali sosialisasi internal sehingga seluruh stakeholder lebih dapat memahami dan melihat bahwa kami telah membangun sebuah aplikasi e-kepuasan masyarakat. Yang ketiga, rencana dari saya sebagai reformer adalah penyusunan manual book aplikasi e-kemas ini untuk diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi para petugas, khususnya petugas PTSP dan operator yang akan menangani proses pemberlakuan survei ini, kemudian juga untuk bertanggung jawab dalam pembuatan pelaporan e-survei kepuasan masyarakat. Yang untuk jangka panjang yaitu berupa monitoring dan evaluasi aplikasi e-kemas serta melakukan maintenance terhadap aplikasi ini agar bisa lebih update apabila nanti ke depan ada peraturan terbaru, sehingga kita dapat mengikuti sesuai instruksi dari Permenpan. Dengan berakhirnya penjelasan tadi, dapat saya ambil kesimpulan yang pertama bahwa aplikasi e-kemas ini dirasakan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem manual yang dilakukan sebelumnya. Kemudian aplikasi e-kemas ini telah berpedoman pada peraturan terbaru yaitu Permenpan dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017. Untuk kesimpulan yang terakhir yaitu bahwa saya bersama dengan tim efektif dapat mencapai kegiatan jangka pendek yang telah kami tetapkan dalam milestone, yaitu terciptanya aplikasi kepuasan masyarakat. Kemudian adanya satu kegiatan dalam milestone dalam jangka menengah dapat juga kami selesaikan berupa penambahan menu survei indeks persepsi korupsi yang tentunya dapat mendukung pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Yang berikutnya adalah testimoni dukungan dari mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat ini saya selaku mentor dari Saudara Windarti sangat mendukung sekali aplikasi yang telah diluncurkan oleh Saudara Windarti, yaitu berupa e-kemas yang berarti kepuasan masyarakat dalam rangka untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Jakarta Barat, sejauh mana pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Jakarta Barat ini sesuai dengan pelayanan publik dan menghasilkan kepuasan masyarakat, sehingga kami dari Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk selalu meningkatkan pelayanan. Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan oleh Saudara Windarti tersebut sangat
mendukung sekali untuk segera di-launching dan dilanjutkan dan berkelanjutkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah tampilan depan dari aplikasi Ikemas yang telah kami bangun. Di sini dapat kita lihat bahwa aplikasi ini terdiri dari dua menu. Yang pertama, survei kepuasan masyarakat, dan menu kedua adalah indeks persepsi korupsi yang dapat diisi oleh masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Reformer berharap dengan adanya aplikasi Ikemas ini dapat meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk Pengadilan Agama Jakarta Barat itu sendiri agar dapat melaksanakan survei kepuasan dengan lebih efisien dan efektif. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.